Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Robertus Belarminus Onul Unggas, mahasiswa semester 7, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Pada kesempatan ini, saya ingin bagikan hasil bacaan sekaligus resensi saya. Resensi saya kali ini diberi judul Bauran Kebijakan sebagai Langkah Solutif dalam Mencapai Kestabilan Ekonomi. Buku yang saya resensi berjudul Buku Seri Kebank Sentralan 25, Bauran Kebijakan Bank Sentral, Konsepsi Pokok, dan Pengalaman Bank Indonesia. Buku ini ditulis oleh Dr. Peri Warjio dan diterbitkan oleh BI Institute. Buku ini dicetak pada tahun 2016 dengan jumlah 55 halaman. Krisis keuangan global menuntut reformasi kebijakan dalam upaya mencapai kestabilan ekonomi. Tidak dapat dimungkiri bahwa reformasi kebijakan ini bersifat kontekstual. Artinya, perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Misalnya, pasca krisis Asia tahun 1997-1998, pemfokusan tugas pada sejumlah otoritas menjadi pendekatan yang dianggap paling tepat. Yang menjadi masalahnya di sini adalah apabila pemerintah melalui bank sentral tidak teliti dalam menerapkan kebijakan. Alih-alih mengatasi krisis, yang terjadi malah ketiadaan mekanisme organisasi dalam pemfokusan tugas sejumlah otoritas sehingga membuat kebijakan mengalami disorientasi. Kebijakan tanpa pertimbangan yang matang tidak menyelesaikan persoalan dan membawa dampak destruktif seperti krisis keuangan dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, dalam mengupayakan kestabilan ekonomi, Bank Sentral perlu menghasilkan reformasi kebijakan. Salah satu dari pencapaian reformasi kebijakan adalah dengan dilaksanakannya bauran kebijakan. Melalui buku ini, Dr. Peri Warjio menjabarkan konsepsi pokok dan pengalaman Bank Indonesia berkaitan dengan penerapan bauran kebijakan sebagai cara atau usaha dalam mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan guna menghindari atau paling kurang meminimalisir krisis ekonomi. Di samping 4 elemen pokok seperti kebijakan suku bunga, nilai tukar, manajemen aliran modal asing, dan kebijakan makro prudensial yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan bauran kebijakan adalah langkah-langkah praktis yang telah dibuat oleh Bank Sentral dalam bauran kebijakan. Langkah-langkah praktis yang dimaksud di sini adalah: pertama, melakoni mandat ganda dengan orientasi mendukung stabilitas sistem keuangan atau yang dikenal dengan istilah SSK. Kedua, kebijakan makro prudensial dalam mengatasi prosiklisitas dan risiko sistemik dalam keterkaitan mikrofinansial yang sering mendahului dan memperparah krisis finansial. Dan yang ketiga adalah stabilitas moneter dan sistem keuangan yang rentan terhadap volatilitas aliran modal asing atau yang dikenal dengan memanajemen aliran modal asing. Dalam resensi ini, tentunya hal yang paling penting juga adalah menyertakan kelebihan dan kekurangan buku. Dr. Peri Warjio sebagai penulis buku ini adalah seorang gubernur Bank Indonesia. Sebelum menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia, beliau pernah menjabat sebagai asisten gubernur bidang moneter makroprudensial. Selain itu, beliau juga merupakan lulusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Status sosial dan rekam jejak pendidikan tentunya mempengaruhi kualitas buku. Tidak heran apabila pembaca yang begitu asing dengan ilmu ekonomi, khususnya kebijakan Bank Sentral, bisa memahami bauran kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral melalui buku yang ditulis oleh Dr. Peri Warjio. Karena penulis yang merupakan gubernur Bank Indonesia, buku ini tidak hanya bergerak pada kerangka teoritis atau berada hanya dalam bayang konseptual, akan tetapi telah bergerak kepada implikasi dan implementasi Bank Indonesia dalam upaya mencapai kestabilan ekonomi. Selain itu, buku ini dibuat dengan kerangka berpikir yang runtut,
sistematis, dan terstruktur. Hal ini yang memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi dalam buku ini. Dengan membaca buku ini, para pembaca bisa memahami alasan-alasan di balik pembuatan reformasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, termasuk di dalamnya adalah paradigma baru, yakni bauran kebijakan. Fakta dan data lapangan yang dilampirkan juga sangat kontekstual dengan mengangkat masalah-masalah yang masih sangat aktual. Buku ini juga dilengkapi dengan skema, grafik, dan gambar yang memudahkan pembaca untuk memahami maksud dan tujuan di balik kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral. Penulis kemudian menginterpretasi skema dengan begitu baik sehingga pembaca mudah memahami keterkaitan kebijakan, integrasi kerangka kebijakan, siklus kredit perbankan, jejaring finansial, dan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Kelebihan lain dari buku ini adalah penggunaan terminologi atau istilah yang sangat bersahabat. Buku ini memang berisi istilah-istilah yang kesannya sangat asing bagi orang-orang yang tengah berupaya memahami Bank Sentral dan kebijakan-kebijakannya. Akan tapi, penulis mencoba untuk menjelaskan segala bentuk istilah asing itu dengan baik, sehingga para pembaca bisa dengan mudah memahami istilah-istilah yang sebelumnya terkesan asing di telinga mereka. Kalau kita membaca dengan baik dan menimbang dengan baik, kita dapat melihat bahwa buku ini hanya terdiri dari 55 halaman. Dapat kita lihat bahwa dalam jumlah halaman yang tidak terlalu banyak, penulis berhasil memperkaya khazanah pengetahuan pembaca dengan menekankan unsur penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Penjelasan yang tidak bertele-tele membuat para pembaca lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikan penulis melalui buku ini. Jumlah halaman yang sedikit tidak sekaligus mengafirmasi bahwa penulis mengabaikan hal-hal penting berkaitan dengan bauran kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral. Malahan, jumlah halaman yang tidak terlalu banyak membuat penulis hanya memasukkan unsur-unsur atau poin-poin penting dan batasi hal-hal yang tidak terlalu penting untuk dimasukkan ke dalam buku ini. Sementara itu, kelemahan yang saya temui ketika membaca buku ini adalah, pertama, akar permasalahan yang diangkat lebih banyak dalam skala global atau internasional. Alangkah lebih baik bila pada bagian pendahuluan, penulis lebih banyak mengangkat masalah-masalah perekonomian nasional, yakni di Indonesia, yang lebih kontekstual dengan kehidupan pembaca. Benar bahwa permasalahan dalam skala global turut mempengaruhi reformasi kebijakan Bank Sentral. Akan tapi, jauh lebih menarik bila ulasan-ulasan lebih banyak memuat permasalahan-permasalahan internal di negara Indonesia, sementara permasalahan-permasalahan dalam konteks global diminimalisir atau hanya sebagai pembanding. Namun, kenyataannya, pembahasan-pembahasan berkaitan dengan konteks persoalan di Indonesia lebih banyak disajikan di bagian akhir buku. Kedua, buku ini membutuhkan lampiran atau sekurang-kurangnya catatan kaki yang berkaitan dengan penggunaan istilah-istilah asing atau kosakata yang tidak begitu dekat dengan para pembaca yang baru ingin mengenal Bank Sentral. Beberapa istilah yang cukup berat memang telah dijelaskan dengan begitu baik, akan tetapi masih ada beberapa yang harus dijelaskan dengan lebih detail atau mendalam. Saya kemudian masuk ke dalam isi resensi. Dalam upaya konstruktif, Bank Sentral kembali mereformasi kebijakan guna mencapai orientasi kebijakan itu sendiri, yakni mencapai stabilitas harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Dewasa ini, Bank Sentral telah menetapkan satu bentuk kebijakan, yakni baruan kebijakan, yang menurut saya merupakan langkah solutif dalam mengatasi persoalan krisis di Indonesia. Dalam bauran kebijakan, Bank Sentral melakukan 3 langkah solutif yang dapat disebut sebagai pilar utama dalam mencapai stabilitas ekonomi. Pertama, mandat ganda. Bank Sentral melakoni mandat stabilitas harga dan mandat mendukung stabilitas sistem keuangan. Dalam menjalankan mandat ganda, Bank Sentral bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk memitigasi risiko ketidakseimbangan makrofinansial
dan risiko sistemik dari sistem keuangan, di samping kebijakan moneter sistem pembayaran dan sebagai lender of last resort. Kedua, kebijakan makroprudensial dalam mengatasi prosiklisitas dan risiko sistemik dalam keterkaitan makrofinansial yang sering mendahului dan memperparah krisis finansial. Ketiga, memanajemen modal asing untuk mendukung kebijakan suku bunga dan nilai tukar dalam mencapai stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan. Dalam pelaksanaannya, ketiga kebijakan yang dibuat saling berkomplementer dan mempengaruhi. Oleh karena itu, satu kebijakan tidak dapat dipisah lepaskan dari kebijakan-kebijakan yang lain. Setelah berusaha membaca buku ini secara lebih mendalam, saya dapat menyimpulkan bahwa 3 cara dalam bauran kebijakan dapat dikatakan sebagai langkah solutif yang telah diambil oleh Bank Sentral dalam mencapai stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Dengan kata lain, bauran kebijakan merupakan langkah solutif dalam mencapai kestabilan ekonomi. Ini bukan merupakan suatu utopia, sebab buku ini telah memberikan implikasi yang tepat berkaitan dengan penerapan kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Sentral. Kita dapat melihat perubahan-perubahan signifikan yang terjadi pasca diimplementasikannya bauran kebijakan. Dengan menjalankan mandat ganda, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Sentral dapat menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Dengan menjalankan kedua mandat ini, kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset, yakni finansial dan properti. Kerangka kerja kebijakan moneter yang sudah mapan menjadi fondasi yang kuat bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas kebijakan makroprudensial untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dalam satu bauran kebijakan yang baru. Perubahan pesat yang kita rasakan dari penerapan bauran kebijakan oleh Bank Sentral terjadi pada periode tahun 2011 sampai tahun 2012, di mana bangsa Indonesia menerima aliran modal asing yang sangat besar dan prospek ekonomi bernilai menjamin. Walau berhadapan dengan krisis pada tahun 2013, penerapan bauran kebijakan juga berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi di tahun yang sama dengan mengimplementasikan kebijakan penjualan valuta asing dalam jumlah yang besar yang kemudian dibarengi dengan pembelian obligasi pemerintah dari pasar sekunder. Penerapan kebijakan ini memperkuat efektivitas intervensi valuta asing dalam menstabilkan nilai tukar. Demikian perubahan-perubahan konstruktif lain dari penerapan bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral secara garis besar telah berjasa dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dari kenyataan-kenyataan ini, dapat kita simpulkan bahwa bauran kebijakan merupakan langkah solutif dalam mencapai stabilitas ekonomi di Indonesia. Terlepas dari berbagai kekurangan yang kita temui, saya sangat merekomendasikan buku ini sebagai salah satu referensi untuk mengenal Bank Sentral secara lebih jauh. Dengan baca karya Dr. Peri Warjio, kita dihantar kepada pemahaman yang baik tentang reformasi kebijakan Bank Sentral, termasuk di dalamnya berkaitan dengan bauran kebijakan sebagai langkah solutif dalam mencapai kestabilan ekonomi di Indonesia. Salam literasi.